telat sedikit ya, ada telepon tadi. Apakah sudah dibaca materi kita hari ini? Mungkin lagi aja Pak. Ya, jadi materi hari ini tuh masih ngelanjut dari materi yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita sudah membahas dua jenis sintaks if. Ya. Yang pertama if-nya untuk yang single kondisi, lalu yang kedua if-nya untuk eh, dua kondisi. Dan kemarin juga kita sudah bisa menggabungkan, mengkombinasikan dua kondisi. Ya, kita kondisikan lebih dari satu untuk proses pengambilan keputusan. Nah, hari ini kita ingin coba untuk membahas satu jenis lagi. Ya, satu jenis lagi eh, apa bentuk if yang bisa kita gunakan di dalam Python, ya, dalam membuat program dengan bahasa Python. Ya. Sebentar saya share dulu ya. Ya, sudah ya. Hari ini bentuk terakhir dari if ya, teman-teman. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar yang sederhana, lalu yang lebih uh, lebih sedikit lebih sulit ya, sedikit lebih sulit ya. Jadi ketika kita bekerja membuat aplikasi, menulis program, kita punya kesempatan untuk memecah ya, memecah bagaimana program kita itu berjalan. Salah satunya dengan statement if ini tadi. Kenapa kita perlu pengambilan keputusan dalam program kita? Tentu setiap program didesain untuk memecahkan satu masalah yang unik, ya, yang sifatnya unik. Dia tidak akan bisa langsung digunakan dari organisasi satu ke organisasi lain. Kalau berbicara ini tentang program aplikasi bisnis ya, yang dibuat secara spesifik untuk organisasi tertentu. Ya, jadi kalau misalnya di tempat Mas Samsul programnya didesain, ya belum tentu bisa dipakai di tempat Putri, ya, atau belum juga bisa digunakan di tempat saya, karena proses bisnis yang ada di tempat kita itu beda-beda. Ya. Bisa aja jenis perusahaannya sama, tetapi karena dia beda organisasi, mungkin eh, bisnis rule-nya ada sedikit perbedaan, ya, belum tentu sama. Ibaratnya kalau kita sama-sama sekolah atau universitas, mungkin di tempat Dian itu dia tidak terlalu besar range nilainya pada saat penentuan A, B, C, D itu tidak terlalu besar. Beda dengan tempat Mas Samsul misalnya, karena universitasnya sudah begitu terkenal, maka kualitas nilai juga jadi lebih
tinggi ya. Untuk mendapatkan A di tempat Mas Samsul itu jauh lebih sulit dibanding di tempat saya katakan ya. Walaupun dua-duanya sama nih proses bisnisnya. Nah itulah kenapa kita perlu mempelajari nih, membuat program yang mana di dalam program tersebut ada yang eh, dinamakan proses pengambilan keputusan. Ya. Kalau ngerekap pertemuan-pertemuan yang lalu 1 sampai 4, apakah masih ada yang belum paham? Bisa ditanyakan, silakan. Pak, saya jenanya Pak, saya kan ikut kelas teorinya saja Pak. Kalau selesai mata kuliah ini saya sembari praktek apa ya Pak? Praktekkan sendiri Pak. Maksudnya kamu ngambilnya cuma eh, kelas teorinya aja. Iya Pak, benar Pak. Kok nanggung? Kemarin pengen diubah nggak bisa. Oh, kalau kalau begitu tetap harus ikut. Soalnya kalau kamu semester ini ambilnya cuma teori, 2 semester lagi ketemu semester ganjil lagi kamu harus ambil lagi, atau ketemu semester genap kamu harus ambil lagi. Karena kan mata kuliah ini dibukanya setiap ini semester 1 atau semester 2 ya? Saya lupa jadinya. 2 Pak. Nah, Nah, berarti nanti tunggu genap lagi baru bisa ambil yang labnya. Karena ini wajib, nggak bisa dipraktekin sendiri. Kalau buat praktek sendiri nggak apa-apa, coba-coba. Tapi nilainya nggak ada, tetap kamu harus ambil mata kuliah prakteknya nanti. Ya Pak, siap. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sejauh ini eh, apakah saya menjelaskan terlalu cepat atau sudah cukup? kalau saya sih sudah cukup jelas Pak. Cukup Ya, terima kasih. cepat. Terima kasih Mas Samsul. Oke, saya lanjutkan dulu ya kalau belum ada yang bertanya. Ini ya tadi sudah saya sampaikan ini slide-nya ya. Nah, jadi memang kita suka ketemu kondisi. Nah, ini nanti nih pada saat kita buat aplikasi itu biasanya kita ketemu yang namanya satu kondisi ini bergantung dari kondisi lain ya. Misalnya ini contoh nih, saya kasih contoh dua nih. Misalnya di sebuah organisasi yang tipenya sebuah minimarket. Di sana ada program diskon ya, program diskon. Aturan mainnya yang pertama harus belanja dulu minimal 200.000. Nah, setelah dia berbelanja 200.000 baru dicek nanti belanjaannya. Apakah ada item yang sedang berlaku promonya. Kalau ada, maka untuk item tersebut akan mendapat potongan harga 10%. Ya kan, pertama diuji dulu total belanjanya 200.000 lebih atau enggak. Ya, kalau dia tidak lebih dari 200.000 maka program tidak akan mencari ya, tidak akan menghitung apa item yang mendapatkan harga item yang sedang ada promonya, ada harga promo. Nah, karena juga kalau dihitung percuma, kan dia tidak memenuhi
eh, 200.000 misalnya. Lalu untuk yang lebih dari 300.000 misalnya, nah itu nanti dapat potongan harganya 15%, katakan demikian ya. Jadi kalau dia baru belanja 250, maka item promo dapat harganya diskon 10%. Berbeda kalau dia belanja 300.000, ya, lebih dari 300.000, maka dia akan memperoleh potongan harga 15% untuk item yang sedang promo tersebut. Lalu mungkin ada lagi rule-nya, ditambah lagi. Bila berbelanja di atas 500.000, maka bukan hanya mendapat potongan harga 20%, tetapi dapat misalnya voucher untuk berbelanja kembali ya. Kunjungan yang akan datang dapat voucher belanja. Ya, itu kan banyak tuh kondisi-kondisi itu. Ya. Lalu contoh yang kedua misalnya untuk mendapat seorang karyawan untuk mendapat bonus tahunan, ya, bonus tahunan ini misalnya 1 bulan gaji nih. Aturan mainnya dia tidak boleh terlambat. Ya, jadi keterlambatan dia 0 dalam 1 tahun. Lalu karyawan tersebut juga tidak boleh ada catatan kesalahan. Ya, kalau di perusahaan, di tempat kerja itu kan ada misalnya kalau kita melakukan kesalahan misalnya dapat SP, ya, SP1, SP2. Nah, itu kalau dia ada pernah sekali aja dapat SP di tahun itu, maka walaupun dia tidak pernah terlambat, bonus tahunannya tidak diberikan. Ini hanya ilustrasi ya. Kalau kenyataannya seperti itu kejam. Ini ilustrasi bahwa ada rule atau kondisi yang bergantung dari kondisi yang lain. Atau kondisi satu tidak tercapai, bisa dicek di kondisi yang berikutnya. Bisa dicek di kondisi yang berikutnya. Begitu seterusnya. Ya, jadi di Python itu tidak membatasi. Di Python tidak membatasi berapa jumlah statement if yang ingin kita gunakan. Nah, kalau saya coba gambarkan ya, misalnya kalau ini adalah diagram flowchart ya, teman-teman kan sudah pernah belajar membuat flowchart mungkin ya. Lambang belah ketupat ini melambangkan sebuah kondisi. Kalau dia bernilai true atau bila tercapai, maka blok ini yang akan dikerjakan. Kalau tidak tercapai kondisi pengujiannya, maka blok ini, blok yang di bawahnya tepat ya, yang akan dijalankan. Ini kemarin udah kita coba nih kalau yang ini nih. Bila belanja mencapai 100.000, maka akan mendapat potongan harga 8% misalnya. Nah, coba dilihat yang kedua. Kalau yang kedua, seperti yang tadi tuh yang kita lihat, kalau dia berbelanjanya sudah lebih dari 200.000, maka dicek apakah ada item yang promo. Kalau ada item yang promo, dicek lagi. Kalau ada, ya baru diproses, kasih potongan harga 5%. Tapi kalau nggak ada ya udah, balik lagi ke sini. Nah,
ini flowchartnya memang belum lengkap, tapi saya ambil penggalan di mana ada proses pengambilan keputusan di program tersebut, di bagian program tersebut ya. Kalau flowchart itu kan ada begin, ada end-nya ya. Itu selalu kalau diagram flowchart. Mungkin nanti belajar flowchart juga ada di pelajaran algoritma ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya? Pak, izin Pak, Ya, mengenai silakan. itu kotak sama output beda ya. Yang mana Mas Samsul? Yang kotak itu bukan input sama output ya. Oh, kalau yang kotak ini proses. Kalau yang input output itu yang jajaran genjang mungkin. Bentuknya sama, cuma agak Oh, gepeng. jajaran. Pak, mau tanya Pak, Silakan. kalau statement if itu sama nggak sih Pak sama statement if? Else if ya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya. Jadi kalau if itu kan hanya satu, ketemu kondisi baik itu tercapai atau tidak tercapai, dia langsung masuk ke end. Ya. Selesai keluar dari blok pengambilan keputusannya. Sedangkan kalau else, bila tercapai statement A misalnya, bila tidak tercapai atau else statement B. Nah, kalau yang else if itu kita masih dalam rangkaian if sebenarnya, rangkaian pengambilan keputusan. Hanya saja dia masih terdiri dari beberapa langkah pengujian. Misalnya yang tadi tuh, if belanja lebih dari 200.000, dia dapat diskon 15%. Else if kalau dia belanja sampai dengan 300.000, dapat promonya lebih lagi. Misalnya jadi 20%. Baru else selain itu, misalnya selain itu cuma diskonnya 2%. Baru and if. Nah, jadi itu Berarti if itu cabangan ya Pak, percabangan dari if ya. percabangan if. Atau biasa dibilang juga compound atau bertumpuk. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, untuk if yang berkalang, kalau ini kan yang biasa nih seperti ini nih sintaks if ya, kayak kemarin udah kita bahas. Nah, yang berkalang if di dalam if, misalnya seperti ini nih. Contoh. Ini contoh program yang tadi saya udah omongin sih. Ya, jadi ada misalnya dia punya total belanjanya 210. Lalu ternyata ada item promo ya. Maka if yang pertama, apakah total belanjanya lebih dari 200? Iya, maka masuk ke blok if di dalam nih. Apakah ada item promo? Kalau ada, berarti harga item promo dapat sesuai dengan diskonnya 10% ya. Lalu kalau dia belanja kurang dari 100.000, dicek juga apakah
ada item promo. Kalau ada, kasih diskon hanya 5%, katakan demikian. Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari adalah yang bentuk if, elif. Ya, jadi teman-teman ini punya kebebasan, tidak terbatas berapa banyak elif yang mau digunakan di dalam programnya masing-masing. Ya. Yang perlu diperhatikan hanyalah ketika kita menuliskan blok kodenya. Misalnya yang ini, ya. If total belanjanya lebih dari 200, kan yang jalankan yang ini nih. If ada promo, ya, dicek apakah ada promo atau tidak. Nah, ini sebenarnya dua yang dijalankan. Tapi dua ini adalah satu kesatuan nih. Karena apa? Karena if dan else-nya sama. Ya, indentasinya sama, dia menjorok ke dalamnya sama. Nah, kalau yang harga item promo sama dengan itu dan harga item promo sama dengan harga item asli, ini akan dijalankan masing-masing kalau kondisi ada item promo ini bernilai tertentu, ya. Kalau tercapai berarti yang ada diskonnya. Kalau tidak tercapai, yang tidak ada diskonnya. Ini sebenarnya perintahnya cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya. Hanya 4 perintah, tetapi di baris ketiga ini dia bercabang. Ada percabangan lagi di dalam, berkalang dia. Nah, bentuk yang kedua, yang tadi, misalnya nama sama dengan Ali. Kita cek, ya, kita periksa. If, oh ini saya maaf nih, salah, kurang dalam kurung saya. If dalam kurung name sama dengan Fred, ya. Ini harus dalam kurung, nanti saya perbaiki ya. Lalu kita mau cetak hello Fred. Kita cek lagi, kita uji yang kedua berikutnya, elif name sama dengan Sander. Kalau dia bernama Sander, maka print hello Sander. Demikian terus, sebanyak yang kita mau, ya. Ada elif berapa, nggak peduli dia. Yang penting kita tutup nanti if-nya, ya, dengan misalnya dengan ada else, ya. Oke, kalau nggak ketemu siapa dia, ya udah print aja. I don't know who you are. Jadi topik hari ini tuh sebenarnya pelengkap untuk teman-teman mengerjakan tugas, ya, tugas di lab keempat dan kelima, ya, yang kemarin itu. Kemarin saya agak kecepatan ngasih tugasnya, ya. Ternyata saya belum bahas mengenai sintaks terakhirnya ini yang banyak elifnya. Makanya saya bilang di GC, oke, jadiin itu tugas keempat dan kelima aja. Karena saya belum bahas yang ini nih, satu lagi. Nah, ini contoh yang tadi sempat saya singgung-singgung. Misalnya di sebuah sekolah ada bisnis rule seperti ini. Nilai siswa 85 sampai 100, dia akan memperoleh grade A. 75 sampai 85 B. 65 sampai 75 C. Ya. 55 sampai 65 D. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan if tadi yang pakai elif, ya. Jadi kita cek apakah dia nilainya antara 85 sampai 100. Kalau iya, A. Elif 75 sampai 85 B. Nah, ini coba kita
kerjakan sama-sama nih ya. Saya buka ini dulu nih, Google Colab bentar ya. Atau teman-teman mau coba juga langsung silakan ya. Tapi ini bukan tugas. Tugas kita ada di praktikum ya. Tapi kalau teman-teman mau coba latihan silakan. Kita latihan sama-sama ya. Colab. Sampai di topik hari ini, apakah masih ada yang merasa tertinggal? Silakan. Silakan bertanya. Pak, saya kurang paham yang topik pertemuan ke berapa? Kedua, tiga, ya silakan. Oke, sebentar ya. Oke, Google Colab sudah tampil belum ya? Oke, sudah ya. Ini misalnya nilai saya nggak tahu jadwalnya. Apa saya salah ya, kecepatan ya? Tadi saya cari pengumuman nggak ketemu. Potong Kak. Memang beberapa kan Ramadan nih Pak. Betul kan? Oh, berarti saya kecepatan ya? Enggak juga sih Pak, cuman emang dari kampus juga ada pengumuman kan Pak, jamnya dimundurin atau di sih Pak, emang sekarang Ramadan yang mesti pada tahu ya Pak. Iya, kalau yang kelas jam jam 17.30, seingat saya memang ada breaknya 30 menit. Cuma saya cari tadi pengumuman untuk yang kelas 19.30 apa dimundurin juga atau enggak gitu, ketemu, makanya saya coba mulai aja. Tadi juga udah banyak teman-teman kan ada di kelas juga udah Iya masuk. Pak. I think no problem sih Pak, buat sekarang ini dilanjutin aja sih Pak, biar apa ini kan direkam nih Pak, mungkin teman-teman masih ada di recordnya sih. Ya, coba minggu depan kita mulai jam 8 berarti ya. Ya boleh Pak, gitu aja Pak. Oke, oke. Ya, saya lanjut dulu ya. Misalnya nilai 76 ya. Lalu untuk grade sama dengan kosong dulu, belum ada. Lalu kita mau cek if nilai dari mana ya enaknya ya, dari bawah aja nih. Dari atas deh.
85. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengkombinasikan dengan n gitu kan, atau dengan or ya. Nilai kurang dari 100. Ya. Maka kita kasih grade sama dengan A. Yang berikutnya, elif nilai lebih dari 75 n nilai kurang dari 85, maka grade kita kasih B. Lalu elif lagi nilai lebih dari berapa tuh, 65 n nilai kurang dari 75, lalu grade sama dengan C. Berikutnya elif nilai salah. Lima n nilai kurang dari 65. Ini kita kasih D. D sama dengan D. Ya. Lalu yang terakhir kita nggak usah elif lagi teman-teman ya, langsung kita L saja. Else grade sama dengan E. Lalu kita mau periksa dapat grade-nya apa sih ya, pakai print. Salah. Print nilai jadi saya ingin menampilkan kata nilai titik 2, lalu saya sambung dengan isi dari variabel nilai, lalu saya sambung lagi dengan kalimat grade, lalu isi dari variabel grade. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat nilai kita punya 76 ya. Lalu kita coba cek dengan if yang multi kondisi dan berkang, kita cek dia dapat grade-nya apa. Kalau 76, kalau 76 dia akan mendapat grade B. Kalau dia misalnya kita ganti jadi 36, harusnya dia E ya, dia akan masuk ke blok yang terakhir nih, blok else ya, karena sudah tidak termasuk ke kondisi manapun yang ada di atasnya.
Nah, ini harusnya dapat E dia. Ya, begitu teman-teman. Ya, jadi setiap pengecekan harus menggunakan dalam kurung ya. Kalau tadi di slide kurang dalam kurungnya. Ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa tuh harusnya mencoba mengerjakan tugas yang ada di hari Sabtu kemarin. Ya, karena dia butuh statement elif untuk menulis kode program yang ditugaskan. Atau teman-teman di sini ada yang coba hasilnya kok beda, error. Nah, silakan kalau ada yang mau share layarnya errornya di mana. Kalau udah jadi gimana Pak? Programnya yang kemarin udah jadi. Ya udah nggak apa-apa, Udah, Pak. submit aja. Oke. Submitnya di mana Pak? Di lab atau di ini? Saya kemarin soalnya nggak ikut. Yang di lab. Submit yang di lab aja, kan itu tugas di lab. Oh, oke. Ya, Pak. Jadi statement ini untuk nilai yang di bawah 55 itu ya Pak ya? Maksudnya yang di bawah yang paling terakhir ya Pak? Nilai terkecil ya? Yang mana? Statement else ini Pak. Ya, jadi statement else itu akan dijalankan kalau sudah tidak ada lagi kondisi yang akan dicek, atau dengan kata lain sudah tidak tertangkap di kondisi-kondisi yang ada di atas. Ini kan di atas ada 4 kali pengecekan tuh. Ada pengecekan untuk grade A, B, C, dan D. Nah, kalau tidak ada yang tertangkap di sana, maka otomatis diberi E. Begitu Mas Samsul. Bisa juga di atas 100 juga ya Pak ya nilainya ya? Bisa, cuma kalau di potongan program ini kita anggapannya maksimum skornya adalah 100. Oh baik Pak. Siap. Sebenarnya mirip-mirip kan sama yang kemarin tuh BMI ya. Iya, indeks Iya, indeks yang mengukur berat badan. Jadi antara rentang sekian sampai sekian. Nah, teman-teman tinggal ganti aja itu kondisinya. Ya, kondisinya tinggal disesuaikan. Lalu statement apa yang mau dijalankan? Kalau kemarin kan ada pemberian nilai itu, oh terlalu kurus, oh udah ideal. Ya, silakan. Sudah komplit materinya untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya, kalau kita pakai Google Colab enaknya kalau teman-teman udah kerjain di Google Colab, nanti kalau mau mengirim sebagai lampiran kan teman-teman bisa share di sini nih, share notebooknya ya. Jadi bisa saya tes langsung tuh di Google Colab saya. Tapi nggak apa-apa, nggak harus ya, tenang, nggak usah jadi beban. Pakai apa aja boleh, mau pakai Google Colab boleh, mau pakai Visual Studio Code boleh ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin silakan.
Ya, jadi bisnis rule, sistem nilai ini sudah coba kita terjemahkan ke dalam potongan program ya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat kondisi yang pertama itu kan 85 sampai dengan 100. Tetapi saya menulisnya di atas 85 sampai dengan kurang dari 101. Ya, karena nilai itu tidak ada yang dapat 101. Maksimum 100. Ya, makanya untuk kondisi yang teratas saya lebihin 101. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar dari awal pertemuan pertama, kedua sampai keempat, itu sebenarnya kita mempelajari yang dinamakan control structure ya, atau bagaimana kita mengatur, mengendalikan jalannya program kita ya. Jadi ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis control structure di Python ya. Yang pertama sequential. Sequential itu program akan berjalan dari awal ya. Sebentar Putri ya. Sequential ini program akan berjalan dari awal sampai akhir. Kalau yang kedua, decision making, itu yang kita bahas dari pertemuan keempat dan sekarang. Nah, untuk yang kelima, untuk yang iteration, ini minggu depan dan 2 minggu setelahnya, itu yang akan kita pelajari. Nah, silakan Putri, ada yang mau ditanyakan? Putri, ada raise hand? Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, maaf tuh nggak kepencet tadi. Ya, jadi saya nanyanya ini Pak, yang tadi dibahas yang nilai lebih dari 85 dan nilai kurang dari 110 itu yang lebih darinya bisa menggunakan kalimat ya Pak. Kalau di sini kan pakai simbol Pak. Yang lebih darinya bisa nggak menggunakan kalimat? Kalau untuk komparasi tidak bisa Putri. Ya, dia harus menggunakan operator pembanding di pertemuan kemarin ya, pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat. Yang ada sama dengan, lebih dari sama dengan, atau kurang dari, begitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan kalimat untuk membandingkannya. Kecuali itu bisnis rule-nya. Itu lain topiknya. Jadi ketika kita merancang aplikasi, ya ini keluar dulu dari program nih. Ketika kita merancang aplikasi, kita bekerja misalnya sebagai seorang sistem analis ya. Sistem analis itu kan dia yang akan memikirkan kebutuhan user itu seperti apa, lalu dia contohkan ke dalam bahasa yang terstruktur, yang mudah dipahami oleh seorang programmer untuk diterjemahkan ke dalam bahasa program. Nah, yang Putri tanyakan tadi, boleh nggak Pak pakai kalimat? Nah, itu bahasanya si sistem analis Putri. Dia akan menulis seperti itu. Misalnya ketemu bisnis rule untuk menghitung grade ya. Menghitung grade, menentukan grade. Nah, dia akan terjemahkan begini. Bila nilai rentangnya 85 sampai 100 atau bila nilai 85 sampai dengan 100, maka grade-nya adalah A. Bila
apabila nilai 75 sampai 85 ya, memperoleh grade B. Kalau rentang nilainya 65 sampai 75, grade-nya C, demikian seterusnya. Nah, itu yang ditulis oleh sistem analis. Itu belum berupa program. Nah, seorang programmer akan menerjemahkan dokumen atau hasil analisis dari seorang sistem analis tadi untuk dia buat programnya, dia terjemahkan ke dalam bahasa program. Begitu Putri, jadi nggak bisa pakai kata-kata ya, harus menggunakan operator, ya, operator pembanding, operator perbandingan. Apakah bisa dipahami? Ya Pak, tapi itu perbandingan itu cuma pakai yang Bapak contohin itu doang nggak Pak? Ada lagi Pak? Apa banyak selain itu yang gitu Pak? Ada beberapa jenis sebenarnya, ada yang kurang dari, ya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lalu yang terakhir sama dengannya sendiri. Udah, jadi ada berapa tuh? Ada 5. Untuk perbandingan nilai itu ada 5. Sama dengan atau matching, dia sama ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, ini biasanya empat 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 eh, empat perbandingan yang empat simbol perbandingan yang saya sebut ya, selain sama dengan, itu biasanya beda-beda tuh, beda-beda menentukan batasannya. Kalau yang A nih, kalau yang A kan misalnya kalau saya bilang 85 sampai 100, bisa aja yang menerjemahkan lebih dari sama dengan 85 ya. Nilai lebih dari sama dengan 85, N nilai kurang dari 101, atau nilai lebih dari nilai kurang dari sama dengan 100. Coba ya saya share lagi di ini nih, di visual Google Colab saya ya. Sebentar. Kita lihat variasi lain cara nulisnya. Oke, bentar ya.
Kalau dia seperti ini hasilnya sama juga nih. Ya, kalau kita gunakan simbolnya lebih dari sama dengan, oh sorry, ini harusnya 86 harusnya. Nah, kalau begini sama udah hasilnya. Ya, baik saya menggunakan yang saya kasih hashtag ya, statementnya, atau menggunakan yang komparasinya lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Ini sama aja. Kalau coba saya jalankan, nilainya 86 katakan ya. Nilainya 86, grade-nya A. Sedangkan kalau saya kembalikan statementnya, saya mau pakai yang atas saja. Jadi hashtag itu untuk menjadikan baris menjadi sebuah komen dalam program kita. Semua baris yang dimulai dengan hashtag itu tidak akan diterjemahkan oleh Python. Tidak akan dianggap sebagai instruksi program, tetapi dianggap sebagai komen atau catatan. Ini kalau saya jalankan hasilnya tetap sama. Ya, yang membedakan cara kita menuliskannya. Kalau kita seperti ini ya, yang seperti yang pertama, yang awal, kita batasi, kita lebihin 1 di ini, di yang sebelah kanannya, 101. Tetapi kalau kita menggunakan operatornya kurang dari sama dengan, kita nggak perlu lebihin 101. Tetapi yang sebelah kirinya kita lebihkan ya. Lebihkan kalau mau pakai operator lebih sama dengan. Kalau mau pakainya tetap ya, tetap lebih dari 85, n nilai sama dengan nilai kurang dari sama dengan 100, ini juga boleh. Jadi teman-teman harus perhatikan bisnis rule-nya seperti apa, lalu diterjemahkan ke kodenya bagaimana. Ya. Ini hasilnya juga sama. Dapatnya A juga dia. Ya, jadi teman-teman bebas menggunakan operatornya, ya operator pembandingnya yang mana terserah. Kalau di modul praktikum kan ada saya berikan tuh ya, tipe-tipe operator pembanding. Kalau dia membandingkan apakah nilainya sama, maka operatornya adalah sama dengan. Misalnya nilai sama dengan 86. Nah, ini dicek apakah nilai bernilai 86 atau bukan. Atau yang kedua, nilai kurang dari 86. Yang ketiga, nilai lebih dari 86. Yang keempat, nilai kurang dari sama dengan 86. Yang terakhir, kita bisa pakai nilai lebih dari sama dengan 86. Nah, jadi kalau kondisinya kita tulis dengan yang ini ya, maka ini yang akan masuk kategori di pengujian yang pertama ini adalah
semua nilai yang lebih dari 85 ya. 86, 87, 88 sampai dengan ya, sampai dengan 100. Ini yang masuk kategori pertama, dapat nilai A. Kalau 85 dapatnya apa? Berarti 85 itu harusnya B. Nah, ini kurang nih. Kurang sama dengan ya. Karena kan 85 nggak ada di A. Kalau kayak begini berarti dia nggak juga di B. Ya. Nggak ada di B, nggak ada juga di C. Nanti dia bisa jadi dapatnya E. Coba nih, 85 ya. Kalau kita nggak perbaiki, harusnya dia dapatnya E. Ya kan? Karena tidak terdapat di mana-mana range-nya. Itulah kenapa kita harus hati-hati nih menggunakan operatornya dan batasan yang mau kita uji. Kan kita maunya adanya di B dong. 75 sampai 85 adanya di B. Nah, ini kita perbaiki semua aja nih. Supaya hasilnya benar. Nah, kalau begini sudah pasti dia akan dapat B. Karena masuk di kategori yang kedua. Ya, kategori yang kedua itu nilai yang akan masuk adalah 85, 86, 87 sampai dengan 5 itu sendiri. Ya. Sorry, bukan 85 ini mulainya. 76, 76, 77 ya. Demikian seterusnya sampai 85. Ya, karena lebih dari 75 itu kan 76. Ya. Yang ini berarti berapa nih teman-teman nih? Yang C range-nya nilainya masuk dari 6, 66, 66, 67, 68 dan seterusnya sampai dengan 75 ya. Yang ini yang D itu dia kalau dapat 56, 57, 58 dan seterusnya sampai 65. Sedangkan yang E ini nilai 0 sampai dengan 55 ya, itu dapat nilai E. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa, Kak. Oke ya. Ada yang mau bertanya mungkin?
Daftar hadir sudah bisa diisi ya teman-teman ya, silakan diisi. Ya, kalau tidak ada, silahkan teman-teman coba mengerjakan ya tugas yang untuk hari Sabtu ya. Kalau sudah bisa ya submit aja, kalau enggak Sabtu kita bahas nggak bisanya di mana ya, lalu kita coba perbaiki. Kalau teman-teman buat ada error, tunjukin errornya, kita coba perbaiki ya, sama-sama kita lihat errornya di mana, perbaikannya di mana, perbaikannya bagaimana. Untuk control structure tipe yang ketiga ya, itu kita bahas minggu depan. Setelah membahas mengenai control struktur perulangan, teman-teman diharapkan sudah bisa menulis program yang sederhana ya, sederhana. Jadi, misalnya program sederhana itu gimana? Program tidak akan berhenti. Misalnya kalau teman-teman belum mengetik stop, misalnya contohnya seperti itu ya. Oke, ini materinya cukup sampai di sini ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya teman-teman? Nah, cukup ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, baru kepikiran, silakan dicoba buat thread di Google Classroom ya, di bawah pertemuan ke-5. Silakan ditanyakan di sana ya. Ini nanti Google Colab-nya pun saya coba share ke Google Classroom ya. Jadi teman-teman kalau pengen refer ke yang kita kerjakan hari ini masih ada jejaknya ya. Oke ya teman-teman, terima kasih buat pertemuan hari ini, minggu ini ya, walau kecepatan 30 menit, mohon maaf. Minggu depan kita mulai 20.00 ya berarti ya. Ya nggak apa-apa. Ya Pak. Berarti 20.00 kita selesai sekitar 21.30 ya. Jangan dipullin sampai 22 kemalaman, nggak enak. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kita jaga kesehatan. Buat yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga tidak ada bolongnya. Ya. Amin. Tetap sehat ya. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Selamat malam. Iya Pak, makasih Pak. Malam. Terima kasih Pak, selamat malam.